Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat merasakan enaknya melihat, mendengar, mempelajari wahyu-wahyu Allah yang diungkapkan Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengeluarkan di dalam lisan Arabnya, kan gitu. Ya. Lalu dari lisan Arab inilah para orang belakangan dipelajarin juga sehingga bisa ditata demikian bagus. Itu maka sedikit-sedikit ada bedanya. Jadi apapun bentuk-bentuk yang dibuat orang dalam, terutama dalam ajaran Islam ya, itu semuanya saya lihat hanyalah banyak sekali tafsiran-tafsirannya. Selain yang nyata ya, banyak tafsiran-tafsiran maksudnya memberi maksud. Jadi salahkah? Ya tidak. Jadi itulah makanya jangan kita heran. Manusia ini kan punya apa pemikiran, punya akal. Ya, jadi banyak yang bisa dikembangkan. Sekarang coba kita mulai Pak Bet untuk menjelaskan surat sajadah. Silakan Pak Bet. Bekola diulaikan seketik, baru dibuat pertanyaan supaya dipandu sehingga seperti Bapak Ibu yang sudah lewat, sehingga ada yang belum tercover. Kan mulai Bu Didi, Pak Tommy dulu ya, Pak Tommy, ya Ibu Didi dulu ya, Bu Didi, Pak Tommy, sudah itu Ibu Sabrina, itu Pak Edi kan lampai itu. Masih ada tinggal ambo dalam memberikan tuh, ambo ulang-ulang balik, ambo inoan waktu ambo memberi kuliah di Fakultas Dakwah dulu tuh. Silakan Pak Bet. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratus Sajadati. Suratus Sajadati. Kalau seperti ini apa yang diuraikan Pak Bet? Suratus Sajadati termasuk kelompok surat Makkiyah. Ya, ya. Ya, kalau Makkiyah ya. Kalau soal susunan redaksinya kok, apa kira-kira bisa Pak Bet tampilkan? Kan dua kata kok. Ya, Suratus Sajadati mudah pun ilaih. Ya, mudah pun ilaih. Ya. Kalau iko mudah pun ilaih ya. Kedua-duanya mudah pun ilaih kok. Kedua-duanya mudah pun ilaih atau majmuk ya. Jadi apa gunanya nih? Gunanya, kegunaannya, bagaimana cara mendudukkannya? Apa gunanya mudah pun ilaih ini? Dibaca tadi surat tuh kan, itulah nampak tuh gunanya tuh. Ya, harkat akhir dari kata benda. Kalau kata kerja kan sudah tertentu. Kalau kata kerja, harkat kata kerja itu kalau kita lihat hanya melihat jadi bentuknya apakah fil madi, fil mudhari, fil amar. Tapi kalau harkat akhir huruf kata benda, itu kajian nahu. Berarti jadi apa gunanya? Ulang balik ya. Kalau kata kerja, kalau kata kerja kan fiil. Fiil kan tiga macam. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar. Nah, fiil madhi, fiil mudhari itu, fiil amar itu sebentar ya.
Ya, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar itu kan sudah terbentuk. Harkat belakang sudah, baris di belakangnya itu sudah ditentukan seperti itu. Nah, kalau di belakangnya itu kalau fi'il, kalau eh, fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari. Kalau seluruh fi'il, ya. Seluruh fi'il kan sudah tertentu apanya, baris-barisnya. Nah sekarang itu kajian fi'il itu perginya ke ilmu saraf. Nah, tapi kalau nanti baris kata benda atau isim, baris belakangnya, karena barisnya hanya 3 juga itu. Kalau enggak baris di atas, baris bawah, enggak baris dhammah depan. Nah, baru itu jadi apa gunanya? Nah, seperti ini kan suratus sajadati. Nah, kan mesti bisa jawab bagaimana jadi apa kedua-duanya gunanya ini. Jadi khabar guru. Khabar. Jadi khabar dari muftada yang Dihadap. disembunyikan. Ya, dia. Yang disembunyikan. Kalah lah duduk tuh. Jadi apa muftada yang disembunyikan? Hazihi. Iya, berarti hazihi suratus sajadati. Sajadati dibaca atau sajadat apa? Sajadati apa? Sajadat tidak guru. Iya itu bacanya. Sajadati. 32 ya. Sajadati. Apa barisnya? 32? Sajadati ya Pak. Sajadati. Sajadati. Kalian Pak Bet enggak sajadah ada itu bacaan awak tuh. Lain sajadah tadinya. Itu seminat. Jadi sajadati. Apa? Sajadati. Iya, sajadah. Jadi bacanya apa tuh? Suratus sajadati. Iya, sajadati. Ya, perasaan awak kan surat sajadah itulah apa tuh. Jadi yang benarnya adalah suratus sajadati. Sajadati. Nah, kalau dikaji lagi, misalnya surah ini kan kata benda. Kalau sajadati kata benda juga. Nah, ini kata benda yang bisa dipecah-pecah sampai 9 atau 10 atau memang seperti terus bukunya adanya gitu. Ala calik Quran apa? Ala calik kamus. Bagaimana? Kalau misalnya mungkin kalau sajadat ini mungkin ada apanya saudaranya ataupun yang kelompoknya. Ya, ada. Berarti dia sudah dari sajadah ya guru. Kan berarti dia dari sajadah. Tapi kalau masdarnya itu kan sajada yasjudu sujudan. Lalu ini nomor berapa diletakkannya? Mbok nak lihat tetapi sampai ke situ pangan waktu untuk mengembangkan pengetahuan. Dikasih pula tamarbutah. Memang ada itu kan. Gitu kira-kira nanti dia saja kamusnya. Begitu juga surah bagaimana? Kalau surah bagaimana? Ada enggak misalnya sara atau suar atau itu pun dilihat pula kamus nanti sambil-sambil santai istirahat. Baru kan kedua-duanya ini baru memang khabar. Kalau kita baca surat itu. Jadi coba dilihat-lihat nanti kata surah dan kata sajadah.
Jadi kalau di kamus itu kan kadang-kadang ada yang bentuk 3, itu maka dibedakan orang juga. Yang masdar itu langsung. Kalau isim masdar beda, jadi dibedakannya antara isim masdar dengan masdar. Kalau masdar langsung misalnya nasara yang suruh nasran. Nasran. Ya. Hmm. Nah, itu jadi Sudah. PR juga sama-sama bagi kita supaya melihat-lihat kamusnya. Baik. Tadi ini kelompokkan makkiyah. Gunanya penentuan makkiyah madaniyah itu, apa gunanya itu yang sangat penting. Kenapa dibuat? Rasulullah nggak ada nyebut itu. Cuma ulama-ulama yang mengelompokkan itu. Apa gunanya? Untuk mengetahui kalau makiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul. Iya, itu ya. Maksudnya itu maka mereka punya kesimpulan Ya. kalau sebelum Rasulullah hijrah, kelompokkan saja ini Ya. Prodi Makkah gitu. Kalau sudah hijrah, oh ini Prodi Madaniyah. Biarpun nanti waktu dia Makkah, waktu dia apa. Tapi gunanya itu dibuat oleh ulama itu untuk apa? Untuk membedakan ininya kandungannya Guru. Kalau makiyah cenderungnya bicara masalah tauhid. Iya, itu kan isinya. Kalau dari segi metode, ini yang kurang sekarang kan zaman metode, cara ini. Misalnya sekarang kan saya lihat di UIN sekarang Fakultas Dakwah itu sudah dibuat jadi asrama. Saya tanya apanya dekannya. Jadi nanti dibuat asrama itu nanti guru-guru yang dicetak guru agama itu dipondokkan di sana. Cuma ada seminarnya saya lihat revitalisasi, artinya membangkitkan bagaimana guru agama. Jadi sebenarnya yang kita masih kurang ini adalah metodenya itu, cara membuat orang supaya beragama itu bagaimana. Jadi ini pun begitu juga. Apa gunanya dikelompokkan orang, wah ini makkiyah ini madaniyah, untuk kan apa itu mencari metode apa kira-kira sudah diarahkan sekarang. Metode dakwah itu. Jadi metode bagaimana Rasul mendakwahkan agamanya. menjalankan ayat ini. Itu gunanya, ya. Memang kalau orang belajarnya gitu aja, oh ini tauhid, ini apa. Tapi begini turunnya karena keadaan orang begini, jadi untuk mencari cara metode. Sekarang yang sulit kan membuat orang cara metode itu. Metodenya. Misalnya begini, saya beri contoh dulu. Orang bertakwa itu orang yang hebat, yang bagus. Tapi metode membuat orang bertakwa bagaimana? Kan gitu. Itu yang sulit sekarang. Jadi nggak ada metodenya. Misalnya, ya mestinya kalau misalnya kan Allah menurunkan hujan, terus menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman subur. Nah, bagi metodenya untuk membuat itu bagaimana gitu. Allah sudah menggambarkan gitu, tapi untuk pelaksanaannya caranya. Itu yang masih kalau kita jujur ya, umat Islam itu yang masih kurang metode cara itu. Ya, tapi jangan merasa hati pula nanti. Jadi itu gunanya supaya dikelompokkan ulama-ulama itu untuk mempelajari bagaimana cara jalan menyampaikan ajaran Islam itu kepada manusia. Jadi lihatnya Prodi Makkah Madinah. Baik, jadi kan sudah ada. Terus lanjut masuk ke apa lagi, Pak? Ada sedikit lagi. Tadi Makkiyah. Ada yang selalu ini surat Sajdah ini turunnya ini sebelum di atas sajadah ini kan berarti surat 31, surat apa itu? 32. Luqman. Luqman ya? Iya. Ada nggak disebutnya? Atau sajadah ini turunnya ada di Departemen Agama dan nulis itu apa?
Itu tafsir apa itu Pak? Yang itu Pak? Enggak, itu orang ini terjemahan Departemen Agama ini aja Pak. Ini ya. Pak lihat ya, nanti sebentar. Kita lihat 32. Ada di komentarinya kadang-kadang nggak ada. Hanya 33, 31. 31 Luqman ya. Iya. 31 Luqman. Di atasnya itu Pak. Menjelang dia perpindahan itu. Coba ini ya, mukaddimahnya itu. As-Sajdah. Di sini memang sajadah juga dibikin, bukan sajadah ya. Surat As-Sajdah terdiri atas 30 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan, ini ya, dibuatnya nih Pak, sesudah surat Al-Mu'minun. Oh, nggak ada. Ada. Eh. Ada di Quran Departemen Agama ini. Iya, Pak. Oh, Departemen Agama. Jadi surat Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minun itu surat keberapa diletakkan di Al-Quran? 23, Pak. 23. Itu yang jadi PR. Kenapa enggak di sesudah surat Al-Mu'minun itu dibuat? Kenapa di sesudah surat Luqman? Ya, ada Quran Departemen Agama, ada ditulisnya tuh ya. Ada Pak, ada. Bu Didi punya Qurannya? Ada. Lagi dibukanya. Ya. Oh. Departemen Agama gitu. Ya. Departemen Agama. Ya. Ya. Ada Yusuf. Sudah Pak. Lah itu yang mau apa dicari kadang-kadang. Kenapa enggak kalau memang surat sejalah ini turunnya apa sesudah surat Al-Mu'minun, kok enggak dituliskan ya sesudah Mu'minun gitu. Jadi kalau mau bapak-bapak melihat nanti Fatihah di mana diturunkan sebelum apa, sesudah surat apa, sampai surat Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa tidak menurut, kalau memang di situ turunnya, kenapa tidak begitu gitu ya. Nah itu PR juga, bukan untuk membawa ragu, tapi orang pengetahuan itu kan dicari, bukan untuk meragukan. Biar tertantang ya Pak. Tertantang itu. Kalau tidak mau bertanya-tanya itu dogmatis namanya. Lah itu Pak Bet. Nah sudah itu begini. Ini kan, ini yang enggak saya sampaikan dulu. Berapa ayat tadi Pak Bet? Apanya? Surat As-Sajdah. Ya, mana Pak Bet tadi? 30 ayat. 30. 30 ya? Iya. Apakah 30 ini turun sekaligus atau bagaimana? Biasanya ayat 55 ya. Itu yang enggak disampaikan dulu. Jadi dalam keterangan hadis Rasulullah biasanya turun yang banyak 5 atau lebih sedikit, sekali-sekali 10. Ada hadisnya itu. Rasulullah menyampaikan. Jadi kalau memang ada jaminan
bahwa mula-mula kan ada ayat jangan digerak-gerakkan lidahmu Muhammad. Ini untuk lebih kita yakini bahwa wahyu ya. Ya. Ya, jadi nggak digerak. Mulanya digerakkannya lidahnya, takut dia nggak hafal. Jangan gerak-gerakkan tuh. Diam aja dulu dengarkan. Kami sudah menjamin. Nah, engkau akan bisa menghimpunnya dan maksudnya pun engkau tahu gitu. Itu lupa saya letaknya di mana. La tuharrik. Ya. Nah, itu makanya dia sekolah enggak, apa enggak. Nah, makanya orang-orang tukang syair Arab itu sebenarnya dia secara hatinya sudah tercengang itu dia. Nah, nanti di Fakbet di ayat 2 kan lah disebut tuh alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi rabbil alamin, terus am yaqulu naftara. Nah, kan masih ada itu. Akan tetapi dituduh orang Nabi Muhammad yang membuat. Macam mana dia membuat? Sekolah pun enggak. Ada. Gitu kan makin yakin kita, oh begini rupanya. Nah, jadi turunnya itu paling pada umumnya ada 5 ayat, sekali-sekali 10. Jadi, Cuma kalau waktu saya beri kuliah dulu, andai kata mahasiswa bertanya kepada saya, Pak, yang mana yang 5? Memang ada contohnya. Apa yang 5 itu Pak Bet? Iqra. Ya Iqra kan capek. Iqra bismillahirrahmanirrahim 5. Tapi kalau dalam Baqarah mana yang 5-nya? Mana yang 10? Itu dong. Dulu dia nak jadi bersama Pak Kures, sambung ke bertanya sama Pak Kures nggak jadi. Nggak ada ikut kuliah. Nggak, maksudnya pas waktu kuliah tafsir saya nggak ada tuh tadi ya. Jadi ingin juga kita itu PR kedua itu ya. Jadi ayat ini turun guru, misalnya surat Sajadah 30, turun 5, itu sampai selesai surat Sajadah baru turun surat lain, atau setelah 5 bisa saja turun lagi surat lain gitu, selain Sajadah. Kalau itu nanti bisa. Sebab setiap turun ayat Rasulullah mengatakan ini, begitu diterimanya, ini letakkan situ ya katanya. Ini letakkan situ ya. Begitu. Jadi setelah meletakkan itu, maka siapa yang memberi bismillah itu maka batas. Kan mungkin mantap cara berpikir itu. Turunnya ayat itu karena ada peristiwa atau? Itu kan bukan semua. Itu asbabun nuzul. Jadi bukan semuanya pakai asbabun nuzul. Tapi yang jelas kalau turun ayat, Rasulullah mengatakan kepada penulisnya, tulis ya baik-baik kita. Terus letakkan nanti setelah surat ini, setelah ayat yang gini, sudah tahu orang itu ayatnya. Oh ayat dulu itu sini ya, gitu letak. Di situ aja kita sudah latangangu agak-agak. Jadi kalau memang ada 5, baca rohnya mana 5? Oh Iqra, itu di ulumul tafsir itu saja dibuatnya. Iqra. Tapi kalau Fatihah oke lah, Fatihah sekaligus 7 kan? Ya, 7. Tapi tiba Baqarah mana 5 Paknya? Apakah ulaika ala hudam min rabbihim Ayat pertama turun itu tidak mesti ayat 1 ya, Guru. Ayat yang pertama turun 5 itu tidak mesti 1 sampai 5 dulu, bukan begitu ya? Iya, enggak. Ini letakkan situ katanya, ini letakkan sini katanya. Itu berdasarkan wahyu. Jadi jadi makin banyak kita baca makin terbuka. Jadi kalau kalau untuk jadi ajaran Islam itu maka disebutkan ladina liman la aqlalah. Jadi sebenarnya pikiran sangat menentukan bagi orang beragama. Jadi sifatnya bukan dogmatis gitu aja. Itu maka kalau orang kan didebat orang Pak Kadirun tuh, bukan Pak Kadirun Yahya tuh, itu aku dia kan fisika sebenarnya, kan guru fisika dia. Kalau fisika kan nyata. Ya. Di balik fisika apa namanya?
Balik fisika, berarti itu yang mana? Yang apa? Metafisika. Fisika ya, abstrak. Ya. Jadi sebenarnya fisika ini ada metafisikanya gitu. Jadi kalau fisika-fisika bana sajoyo bodoh nama itu kalau itu sajoyo. Ah gitu. Iya, iya. Ambo lambo dangan-dangan sadonyo urangku mengaji. Jadi memang tua juga, cuma kan tidak sampai pengen orang ke sini. Cobalah macam dunia ini nampak kan fisika saja ini, tapi sebenarnya apakah memang muncul begitu aja ini fisika ini? Pasti ada metafisika ya. Gitu caranya. Dari kabut. Kalau fisika-fisika saja itulah enggak payah jadi. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu kita nanti lanjutkan di sini. Jadi turun 30 ayat ini tidak sekaligus turunnya. Tapi apakah nggak bisa Nabi Muhammad? Bisa, tapi enggak. Jadi turunnya dalam hadis itu saya lihat ada 5 ayat. Ya taruhlah Fatihah 7, paling banyak 10 kata. Cuma kalau ditanya mahasiswa saya dulu, saya bilang juga, kalau kamu tanya saya yang mana misalnya Baqarah, mana yang 5 Pak, mana yang 10, saya nggak bisa jawab. Ataupun memang nggak prinsip. Jadi cuma meletakkannya itu, itu Rasulullah letakkan sini. Dia tidak mengatakan ini tulis ayat 1 ya, ini tulis ayat 2, enggak gitu. Itu orang belakangan nyusun. Nah, gitu. Makanya di tafsir Munir ini tidak ada nomor ayat ya Pak. Ya, itu kan perkiraan Pak Edi. Bingung cari ayat nomor berapa aja. Iya, itu ya mungkin sambung, tapi itu kan meniru aja. Padahal ayat kan bukan dia yang pertama. Kalau nanti itu pula, wah berarti ini begini dulu. Seluruh ayat diturunkan kecuali Al-Fatihah dijemput gitu. Ya? Seluruh ayat itu diturunkan melalui Jibril kecuali Al-Fatihah dijemput ke atas gitu. Nah, itu cerita-cerita itu. Nah, sekarang kita akan itu yang maksudnya bagaimana penafsir. Sekarang supaya jangan hilang apanya, berarti itu dulu ya. Pertama tadi yang PR-nya nanti tanya, bukan menguji-uji guru, enggak. Kenapa kalau memang turunnya itu kok enggak menurut turunnya itu letakkan surat ini. Yang kedua, turun ayat itu 55 atau 10. Memang ada sebagian punya sebab turun, itu namanya sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau hadis namanya munculnya sebagian sababul wurud. Wurud itu wirid munculnya. Jadi kalau hadis disebab sababul wurud, kalau ayat disebut sababun nuzul, tapi tidak semuanya. Ya. Nah, sekarang terus dimulai lagi Pak Bet. Nah, isinya lagi. Coba. Alif lam mim. Alif lam mim. Nah, alif lam mim. Ini apa nama ayat-ayatnya seperti ini? Huruf putus-putus ya. Ya, huruf putus-putus. Jadi huruf putus-putus ini yang paling aman, ya sudahlah Allah yang tahu maksudnya. Kalaupun mau dikasih tafsir, ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai pula nanti hanyut ya. Yang takut kita menafsir ini kan nggak ada hubungan lagi. Nggak ada hubungannya lagi. Dan ini terdapat di depan, di muka-muka di depan-depan apa ya, surat ya. Surat. Sebanyak berapa? 29. Ya, 29 surat. Saya baca dulu kalau Saltut ya. Saltut kan pendiri apa itu? Azhar ya. Azhar. Jadi dia mengatakan dulu dalam tulisan mana saya baca itu. Jadi huruf putus-putus itu katanya tah 25, tah 5 tinggal, tah 24. Saya lupa. 25 yang berketerangan ayat, berketerangan kitab, yang 4 yang dari sejarah dan kejadian-kejadian. Jadi ada 25 setelah
huruf putus-putus itu berarti mendorong supaya ada di belakangnya kitab atau Quran. Ya. Misalnya, contohnya alif lam mim. Nah, apa di belakangnya? Mim. Zalikal kitabu la raiba. Zalikal kitab. Ada kitab ya. Misalnya Yasin. Wal Qur'anil. Nah, Al-Quran. Oh, Itu jadi ada itu tulisan. diterangkan oleh satu. Jadi gunanya supaya mendalami. Nah, Ini sejadah baik, juga. sampai di situ alif lam mim. Nah, sekarang mulai lagi Pak Bet, mulai lagi sedikit. Tanzilul kitabi. Nah, ini Tanzilul Kitabi. Sama seperti suratus sajadah. Ini dua susunan kata ini kenapa Pak Bet baca tanzilu? Kan bisa saja tanzila, bisa saja tanzili. Ini kata kerja atau kata benda ini? Kata benda. Ah, tanzilu ini kata kerja atau kata benda? Kata benda, Guru. Nah, kata benda. Kata benda itu banyak juga. Kata benda yang nggak bisa dicari asal usul, baku, atau memang bisa dicari asal usulnya. Dia masdar. Nah, berarti kalau masdar berarti ada fiilnya ya. Coba buat fiil madinya Pak Bet. Nazala. Nazzala. Terus kalau mudhari'nya? Yunazilu. Ya, yunazzilu. Kalau masdarnya? Tanzilan. Itu dia. Tanzilan. Terus kalau Alkitabi ini kemana barisnya? Bawang, Guru. Karena mudhafun ilaih. Kenapa? Karena menjadi mudhafun ilaih. Tapi kalau ini tanzilu nampaknya ya. Kalau begini caranya berarti sudah terlibat ilmu nahu itu. Yang pertama ini kalau yang kitab itu ilmu nahu juga, cuma dia sudah mesti ke bawah karena majmu' ya. Tapi tanzilu ini jadi apa dia? Kalau surat itu tadi khabar, kalau tanzilu Jadi kabar juga, Guru. mana mubtadanya? Sembunyikan lagi haza. Kalau dibuat haza misalnya ini turun kitab. Kalau di mubtada dia, Guru, tanzil kitab itu. Mubtada. Jadi mubtada dia. Ya. Jadi mubtada. Jadi kalau yang mubtada yang disembunyikan itu hanya tulisan orang Pak Bet. Kalau ayat nggak ada nampaknya. Entah kalau ada ayat, coba cari dalam Quran. Dalam ayat yang ketemu yang didahulukan, yang dibelakangkan itu cuma. Itu yang ada. Nah, kalau begitu berarti kalau ini jadi kedua-duanya jadi mubtada, jadi pokok kalimat ya. Mana sebutannya? La raiba fihi minal alamin. Inilah kajian kita ya. Tanzilul kitabil la raiba fihi. Coba dirasa-rasakan seluruh peserta inilah. Misalnya kan tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Semuanya. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Mana mubtada mana khabarnya itu? Enggak. Apa fihi saja, apa la raiba fihi saja, atau masuk semuanya min rabbil sama-sama sampai ke min rabbil alamin? Enggak masuk semua, Guru. Tapi sebagian mengatakan la raiba itu muqtaridah bulan. Ustaz saya mengatakan la raiba katanya muqtaridah. Jadi fihi ke belakang. Itu makanya saya tanya. Coba. Jadi kalau
tanzilul kitab la raiba fih. Sampai situ kabarnya. Semuanya. Semuanya. Nah, Rabbil alamin kalau juga. Pak Tommy bilang semuanya. Mulai tanzilul kitab, itu pokok kalimat. La raiba fihi min rabbil alamin. Alamin. Kalau misalnya dibuat la raiba fihi saja, tanzilul kitab la raiba fihi. Terus yang min rabbil alamin ini jadi apa pula dia? Kalau Pak Edi, di mana Pak Edi khabarnya? Awak kau mencari khabar nak cik-cik, kalau dulu kan haza kitabun, nah itu ya cik-cik itu kok panjang ceritanya. Misalnya orang raiba bercerita, fihi kabar dan min rabbil alamin juga kabar, Pak. ya berarti enggak dipisah dia itu. Semuanya. Sekaligus. Nah, jadi tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Iya kan? Ya. Nah, cuma kalau mau diuraikan nanti boleh. Nah, latu nafi. Ya, jenis. Ya. Tidak ada keraguan fihi padanya kitab. Tidak ada keraguan padanya kitab dari bahwa isi kitab itu semuanya bersumber dari Rabbil Alamin. Min huruf jar, al-alamin mudhafun ilaih. Pokoknya pengatur, pencipta, pengendali semesta alam. Jadi kitab, cuma kalau coba kita balik ke apa dulu, ke surat Baqarah kajian kita. Coba Pak Bet baca Zalikal Kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu yang mana mubtadanya? Zalikal kitabu Terus kabarnya? raiba fihi sampai habis. Dalil muttaqin. Kalau itu zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan itu jadi apa dia? Dan jadi maf'ul. Kenapa pula ada maf'ul? Nggak ada fi'il. Jadi khabar lah. Ya, tapi khabarnya mulai dari la raiba fihi pula. Jadi masuk khabar pula dia. Semuanya juga. Sampai selesai kan? Sampai habis kabarnya sampai. Oh, jadi zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya, itu maka ini kan agak beda sedikit. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Kalau zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau ini tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Saya nak mau mengitak-itak, saya nak mau mengkulik-kulik tagah tu. Itu kalau ingin pandai. Itu supaya nanti baru bisa dengar. Kita baru dengar. La raiba fihi itu jadi kabar kan, Pak? Iya. Iya, la raiba sebagai kabar yang kedua. Iya, baru hudalil muttaqin. Ya. Jadi sebenarnya cuma ada tanda berhenti di bikin orang. Nah, itu makanya kajiannya balik ke Pak Bet. Kalau tanzil itu berarti kalau menerjemahkan tanzil kitab ini apa terjemahannya? Turunnya kitab ya. Kalau inna anzalnahu coba baca. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Itu turun pula ya, turun kitab. Ya. Ini turun. Ya, cuma turun ini beransur-ansur guru kena anzala. Inna anzalna turunnya sekaligus kena anzala. Ya, berarti kalau itu sekaligus ya. Kan sekaligus ini. Kalau yang inna anzalnahu itu. Itu makanya nuzul namanya. Masdarnya. Itu setelah ditransitifkan dari nazala menjadi anzal.
anzala. Zala. Nah, kalau ini enggak nazala. Tanzilan, tanzilun. Nah, ini kan tanzil jadinya. Kalau anzala itu inzalan. Jalan. Ya. Kalau nazala nuzulan maksudnya. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi maksudnya ini Al-Qur'annya ini turunnya Bertahap. yang sekaligus atau yang berangsur-angsur? Berangsur. Jadi itu makanya berangsur-angsur selama berapa tahun? 22 tahun, 22 bulan, Ya, taruhlah selama 3 tahun. ya selama 31 ya. 23. 23 tahun. Ya. Selama 33 ya. 23. Selama 23. Nah, yang selama 23 itu turun Quran kan berangsur-angsur. Jadi ayat ini menerangkan bahwa waktu Quran turun secara berangsur itu di situ orang mengatakan nggak percaya, itu makanya am yaquluna di bawah. Am yaqulu. Iftarahu. Ini dibuat-buatnya ini katanya. Kalau sekaligus ditawarkan ke orang, malah tahunya. Ini waktu Nabi Muhammad terima ayat itu, baru dia sahabat tanya, apa turun wahyu, Rasulullah turun wahyu kata begini. Nah, disitulah ada orang percaya, ada tidak gitu. Kan nampak tuh bedanya tuh. Kalau zalikal kitab tadi tidak gitu, umum. Ambo ulang balik, paham? Ulang balik Pak. Kalau kita bukan Quran juga, Alkitab bukan pakai alif lam. Iya, tapi ini menerangkan peristiwanya setiap datang wahyu diterima selama 23 tahun selama 23 tahun itu. Misalnya, maka di bawah yang kenyataannya ini yaquluna iftarah. Dia mengatakan Mereka ini maksudnya mereka apa nih? kafir. Itu Ya, mereka yang mendengarkan waktu Nabi Muhammad itu menerima potongan bagian-bagian ayat itu. Misalnya turun misalnya ayat bahwa apa misalnya ayat yang turun. Misalnya begini. Turun bahwa harta itu harus dibagi seperti ini. Kan terimanya gitu ya. Itu Ya. contoh ya. Nah, terus siapa yang tidak percaya? Tidak percaya. Itu langsung sekali. Termasuk kita pun banyak di Sumatera Barat membagi harta nggak menurut warisan kan. Iya. Itu cara. Lain paham tuh. Pusaka tinggi. Kalau pusaka silakan Pak. Misalnya begini, kalau mencuri potong tangannya. Ya. Lah ya orang mau menjalankan tuh. Di Arab Saudi. Nah, itu. Jadi selama 23 tahun itu Nabi Muhammad begitu turun disuruh sahabat baru disampaikan sama orang. Waktu sampaikan sama orang itu makanya yaquluna iftarahu. Balu caranya Nabi Muhammad itu sedangkan yo ndak pandai nulis, ndak pandai apa ndak ada beraja dulu. Gitu cara. Ya, ini saya kasih warnanya ini apa biru ya. Konya. Konon keluar dari muncung orang sampai kini. Sampai kini kalau mau bacanya banyak orang pandai. bid'ah namanya. Tapi jangan tuduh ya berang orang kawa. Meragukan ya Pak. Itu. Nah, jadi maksudnya sini tanzilnya itu misalnya begini.
Nabi Muhammad membacakan bahwa Tuhanku, Rabbiku yabsutur rizqa liman yasha. Tuhanku sudah menentukan maga agihan rezeki itu, kata. Nah, kan maksud tanzilul kitab itu bukan sekaligus. Waktu dibacakan atau disampaikan orang, tidak percaya orang. Itu mah kok keluar, kalau nerasa kiawak, kawak, ke orang. Cuma kok ada hadis-hadis tersebut. Nabi Muhammad menjelaskan. Jadi sekarang tugas kita coba mencari mana yang misalnya yang turun ayat ini, turun ayat ini, turun ayat itu. Terus terlihat kita pakai apa enggak, gitu. Kalau enggak pakai berarti awak ragu ya. Ya, gitu. Kalau di Zalikal Kitab La Raiba Fihi itu umum. Kalau ini sudah prakteknya nih, sudah langsung. Jadi itu dia maksudnya tanzilul kitab. Nah, coba itu makanya ini dibaca apa kira-kira kalau di pangkal Al-Baqarah ayat yang ke-9-nya ini? Ayat yang ke-6. Innal lazina Innal lazina kafaru sawaun alaihim ya anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, ini orangnya. Begitu Pak. Itu mangkonya kamasa ayat itu dibacanya batali itu. Coba cari mana yang senada, yang semerek dengan iftarahu itu. Coba. Mana lagi? Yang teringat saja sembarang ayat. Pokoknya isinya sama itu. Nggak mau terima Quran. Banyak. Kalau di Fatihah mana? Ghairil maghdubi. Ya. Waladhdallin. Jadi al-maghdubi dan dhallin. Kalau orang maghdubi sama dhallin itu kan sama juga. Iftarah juga itu. Iya, iftarahu juga. Mana yang banyak iftarahu daripada menerima daripada, nah itu maka di bawah ini Pak Bet. Wah. Nih. Bal huwal haqqu min rabbika. Tunzir qauman ma Yahtadun ya? Iya Pak. Kalau yahtadun, isim fa'ilnya apa itu? Muhtadin. Itu. Muhtadin. Ini Pak. Laisal birra juga ada ya Pak? Laisal birra. Ayat 177 dulu kan ada la'allakum tattaqun. Iya, jadi maksudnya di pangkal orang muhtadin itu dia tidak percaya dengan Al-Quran. Itu makanya maksud Qurannya waktu turun-turun itu, waktu turun ketek-seketek dulu, misalnya macam kita, siapa mencuri potong tangan, siapa berzina dirazam, kan turun itu dengan tanzilul kitab, tapi nggak mau menjalankannya. Ya berarti itu kan dosanya Amir, itu bukan dosanya rakyat. Itu kan dosanya Amir, kenapa tidak dipakai undang-undangnya itu? Ya itu maka indah ini kita nggak menyebutkan apa, inilah persoalannya Al-Quran itu, makanya dia am yakulu naftara itu. Ya. Itu makanya dari sini tanzil bukan satu pedoman sekali dulu itu, muka sekaligus lah dibukukan, pakailah kok enggak begitu dong. Buktinya waktu turun. Tapi guru, buktinya Taurat diturunkan 40 malam kan tidak diterima juga guru. Buktinya Taurat selama 40 malam kan sekaligus turun tuh. Begitu disampaikan Musa ke Bani Israel, ya itu makanya gitu beda. Ya,
Kalau dia sudah langsung ke lembaran-lembaran, ini memang sama juga sebenarnya. Jadi itu makanya secara berangsur-angsur dibuat sama orang supaya mau dia terima. Nah, itu makanya waktu turun itu sudah belum masalah ibadah, belum masalah ini. Ah, itu makanya dia dari situ tadi Makkiyah Madaniyah itu dipelajari orang. Ya, jadi itu bedanya inna anzalnahu. Itu bedanya zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Itu sudah umum, sudah semuanya. Ah, tapi ini pas waktu turun-turun tuh mestinya dimakan, dicerna, tapi orang tidak mau gitu. Nah, ini yang dikatakan, mereka mengatakan iftarah. Nah, iftarah. Nah, misalnya kalau ini kan Rasulullah membacanya di subuh Jumat. Nah, Ya. terus yang keduanya, coba al-ata alal insan hinum minad dahri lam yakun saya maskora. Baru ceritakan kejadian kamu begini dulu. Kemudian mencogok jadi orang. Ternyata imma syakira wa imma kafura. Ada yang mau nerimanya, ada yang kafur juga. Gitu ya. Ada yang kafir juga, ada yang tertutup. Itu maka bergandeng ini dibacanya. Baca itu, baca ini. Nanti diparalelkan itu. Jadi itu makanya itu pasangan ayat ya bro. Iya. Ya, Itu karena makanya nanti, makanya orang kalau menukar-nukar itu panjang me lakeknya. Itu nambah kejian Bali ubi makan nak tapai. kalau dipasang sejadah dengan alisan kita mau tahu bahasanya nanti Kan itu. Sejalan. Jadi bapak-bapak, saya ulangi tadi mengenai Tanzilul Kitab berbeda dengan Zalikal Kitab penjelasannya. Jadi dikatakan bahwa yang diterima Nabi Muhammad itu per ayat per kelompok-kelompok ayat itu sebagian ada asbabun nuzulnya dan tidak. Sebelum dibukukan itu tarasul tuh sampai setelah dibukukan itu sudah berbentuk A. Itu makanya di sini tidak dipakai Tanzilul Quran. Apa bedanya Quran? Kalau Quran kan sudah saya sebutkan. Kalau Quran itu dalam kajian bahasa kan ada alif sama nun. Ya. Sempurna bacaannya. Sempurna itu maka sempurna ya, cobalah kemanapun diputar bacaannya, putarnya situ juga. Misalnya saya bacakan, paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Yang mana ini ayat yang sampai di sini, yang ayat ini? Berarti yang dapat yahtadun. Iya kan? Iya. Tapi kalau wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah, yang mana nih? Iftarahu. Akan pakai kai itu. Lai paham jalannya orang bubuh. Kalau agak naik kelasnya. Jadi katanya disandingkan identik mirip dia. Iya, basauhnya. Wah, batali-talinya. Misalnya Qul a'udzu birabbin nas, nama tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau la a'udzu birabbin nasnya balik. Kalau la berlindungnya kepada Tuhan manusia, di mana orangnya tuh? Di bawah. Muhtadin. Kan muhtadin juga tuh. Ini gunanya kan begini. Dianya Al-Qur'an wal haq. Benar, itu betul dari Tuhan engkau Muhammad, supaya engkau ingatkan kaum yang belum pernah atau yang tidak datang, mereka memberi peringatan sebelum engkau. Tujuannya supaya mereka dapat penunjuk. Ya, supaya dapat mereka petunjuk. Nah, sekarang
Kalau orang yang menuduh Muhammad yang mengada-adakan tentu nggak dapat petunjuk. Dibaca misalnya mengatakan dia a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dibacanya sampai selesai ayat tuntas memang sekaligus sekian ayat. Kan berarti tanzil kitabnya diterimanya. Ya, diterimanya. Lakin yang mau berhenti dulu paham jalan-jalan cara mengaji itu. Guru. Jadi semakin nampak adanya, semakin nampak bahasanya kenek mana awak dan tahu dia. Apa dulu nak berarti buat lima mikro kata. Gitu. Ya, misalnya saya bacakan begini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti di sini. Ya, tadun. Kalau di pangkal apa itu? Di pangkal Al-Baqarah, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, berarti masuk muttaqin. Makanya salah manggari bibiya, tapi dikaitkan sama roh ya. Jangan biasa nama manggari. Dikaitkan sama roh rohani. Maka pas beruntung lambu paham Quran tuh. Batu Pak Bet. Kanan dia, Pak. Rasuanan dia, Pak, Quran itu baru. Itu. Jadi saya maka ngerti juga saya itu karena pengaruhnya begini, karena mengerti jalan bahasanya. Kalau nggak ngerti kita jalan bahasanya tentu apa-apa betul. Tapi jadilah bukan kurang, enggak. Itu kan berjanjang. Nah, jadi terus ya Pak Bet, jadi baru itu uraian bahasa kembali. Itu maksudnya, maka saya gambarkan nanti terus itu sambil tiduran pun bisa juga. Misalnya kan begini. Ta'alla bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Baru disebutkan lagi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maksudnya kenapa diceritakan Allah menjadi langit dan bumi? Karena jangan diragukan Al-Quran tadi. Nah, kalau dihubungkan dengan kitab turunnya Al-Quran tadi kan, jangankan turunnya Al-Quran tidak akan menciptakan langit. Bukan begitu. Yakinlah ini peraturan bahwa ini bukan orang sembarang yang buat, yang menjadikan bumi langit yang kamu huni itu. Ya. Alunya kalian pakai Quran Kulaib itu. Begitu. Sampai ke bawah tuh, sampai berikut ke bawah. Maka orang yang yakin, maka sampai yang sujud sejadah itu Pak Bet. Ya. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Tapi si jamaah kan nggak mengerti. Jauh, baru jauh benar. Jadi diceritakan. Itulah mentali-talikan ayat gua. Jadi diceritakan oleh mulai dari sampai terakhir nanti sungkurnya. Iya. Itu maka sampai tersungkur sujud. Nanti terakhir kalau enggak juga mau fa'arid anhum. Sudahlah Muhammad. Tapi orang si jamaah karena enggak ngerti panjang me-nya. Kan itu nampak bodohnya benar. Iya. Kita dalam gini bawa nak minta ciro aja. Ya. Gitu Pak. Jadi itu makanya kita digunakan ini untuk apa itu? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah saya tunjukkan kepada kamu perniagaan yang lepas dari penderitaan nanti hidup di akhirat? Mau? Tujahiduna fi sabilillah. Berjuanglah kamu untuk mengajarkan, antara lain ini, mengajarkan isi Al-Quran ini, maksudnya mengajarkan jalan bahasanya. Bukan perangnya, Guru. Ya, bisa bilangnya bukan perang. Bukan perangnya yang jihad. Baparang itulah kalau diperangi orang. Jadi mengajarkan Quran termasuk jihad. Iya, bermacam cara.
cobalah kalau sekiranya ikut enggak apa ya. Misalnya macam ilmu kita ini aja ada ilmu anak-anak atau generasi kan sudah generasi emasnya lebih bagus. Ya, jadi Bapak-bapak, kembali kita kepada bahasa apa dulu kata-kata. Itu betul caranya. Itulah kuliah umum membuat jadi sama lama jalan tafsir itu mangko enak belajar tafsir kalau mengerti bahasa. Kalau enggak, paling-paling tangkok-tangkok maksudnya. Tetangkok ikunya, tetangkok kepala. Kesudahan itu lainnya cerita. Kan itu. Jadi dari keseluruhan keterangan ayat mulai tanzil tadi itu gunanya alif lam mim itu tak perhatian itu ya Pak. Iya, Kata-kata alif itu kan satu Maksudnya? pendapat bahwa setelah kata-kata huruf putus-putus itu ada Al-Quran, ada apa? Jadi coba didalami itu maksudnya. Tapi ini maksudnya yang kita ini sudah tali ke bawah dulu. Nah sekarang naik ke atas lagi. Kan itu dari mana taunya Ustadz tadi? Ya dari kata-kata tanzil ini. Kenapa muncul ibtara? Karena begitu datang peraturan atau sifat peraturan ini kan makkiyah, nggak diterima orang. Nah sekarang ini lagi, ini la apa tadi lanya? La menyidakkan ya, la nafi. Jenis. Ya, la nafi jenis itu di belakangnya apa biasanya? Kata benda. Kata benda. Mana kata bendanya? Raiba. Roiba. Roiba ini kata benda asli baku atau memang ada pecahannya? Apa dari Rababa itu bukan? Dari Rababa bukan ya? Iya. Jadi raiba kalau ini berarti diterjemahkan kan keraguan. Ya, keraguan. Itu sudah masuk. Bukan jangan ragu apa juga maksudnya bisa, tapi di sini tidak ada keraguan. Bukan jangan ragu itu perintah umum. Nahi itu, ini enggak berita. Jadi tidak ada keraguan fihi Di dalam. Ya, di dalamnya kitab yang turun berangsur-angsur itu. Mir Rabbil Alamin bersumber asalnya dari pengendali, pencipta, pemilik, penghancur atau pemutar seluruh alam. Yang pengatur Rabbil Alamin itu disebutkan itulah Allah yang tidak serupa apapun. Ya, yang tidak serupa apapun itu maka bisa agak bertali. Coba ditanya, roh bagaimana bentuknya roh Hawa? Tidak tahu bentuknya. Itulah kalau kapal lo lah tahu bentuknya. Nampak boleh. Boleh. Jadi karena dia tidak tahu bentuknya itu mangkonya itu mangko keluarlah kaji. Itu makanya kalau sudah tunduk rohnya tunduk seluruhnya. Kalau badannya saja tunduk manggu-anggu segalanya alun jadilah panganata kama-kama. Itu kaji-kaji orang kaji-kaji pendek ya. Jadi diramu dia wasadoyo, dipakai sudah. Ya. Maka bertanyalah orang, bagaimana lo salat khusyuk? Dijawab oleh orang fikih mulai takbir sampai salam Allah doy. Kan itu. Oke, enggak apa-apa do. Dijawablah Imam Ghazali, mungkin hadir hati. Iya pula. Jadi kadarnya batu sadonya cuma menuju untuk mana yang lebih batu betul. Ya. Nah, jadi itu Rabbil Alamin adalah yang pengendali alam, pencipta alam. Alam ada? Ada. Ada.
Alam bagaimana sifatnya? Sifatnya berubah. Ya, berubah-ubah. Berarti penciptanya ada apa tidak, atau jadi sendiri? Dalam penciptanya. Nah, jadi itulah penekanan tanzilul kitab itu. Jadi kitab yang diimani itu adalah bersumber dari Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu lam yakullahu kufuwan ahad. Kalau mau digandeng orang juga itu makanya ada lakum dinukum. Jadi dan sampai apa sebenarnya mulai ribut orang, tapi bilangkan saja kalau minta saudara kita selamat hari raya ya, kalau begitu. Jadi awal ini kalau tak aku nak mau sama-sama kau parang mau ya kan tetele saja. Nah, tetele adalah adalah kita lakum dinukum walid. Bukan marah, itu cara untuk paham yang digambarkan dari Al-Quran ini belum sampai terjangkau oleh orang seperti ini, maka itu haknya dia, haknya kita gitu. Bilangkan saja begitu biasa, ataupun ya nggak perlu pula dipatwakannya. Nah, jadi ini Rabbil Alamin adalah Allah. Allah tidak ada serupa apapun. Dia bukan anak manusia, bukan pula punya anak. Kan lam yalid wa lam yulad. Laisa kamitslihi syai'. Dari situlah kitab maksudnya berangsur-angsur diterima Muhammad. Muhammad pun tidak sekolah, malah dia gembala kambing. Nggak ada belajar apa dia. Tapi susunan bahasa yang diungkapkannya dalam bahasa Arab, bingung. Kagum orang-orang sastra Arab gitu. Kan terasa dia, waduh, kan gitu. Maka kita belajar ini. Alamin ini, andai kata dia tidak, ini sedang jadi apa jabatannya ini Pak Bet? Iya Pak Bet. Alamin. Mudah penilai jadi guru. Jadi? Mudah penilai. Ya. Kalau mudhafun ilaih itu pelajaran kita dulu kan mesti ke bawah barisnya. Ini alamina. Apa ismul dari guyah Pak Bet mau jadinya. Pak Tobi, ayo Pak Edi, Pak Ibu Sabrina. Maf'ul bih itu Pak. Itulah tambah guyah tuh, tambah serak ya. Karena jamaknya. Coba Ibu Didi. Sekarang kita bahas dulu. Al-alam itu kata benda, kata kerja atau huruf? Benda. Benda. Tandanya ada apa tandanya itu? Alif lam. Ada alif lam. Nah, sekarang jabatannya dalam dua kata ini sebagai apa dia? Mudah penilai. Betul tuh. Kalau mudhafun ilaih, kenapa enggak baris bawah? Ya, di bawah kena ya itu Pak. Ya fathah dengan apa kasrahnya dengan ya kan Pak? Coba jawab lengkap, hampir-hampir Pak Edi. Coba. Al-alamina di mudhafun ilaih. Terus biasanya kullu ismin jaru bil mudhaf. Setiap isim itu dijarkan dengan si mudhafnya. Jadi seolah-olah si Robbi ini karena itu si mudhaf seperti huruf jar juga dia itu. Terus bagaimana? Kalau asal katanya alamun, alamina dia dijarkan dengan ya. Kenapa begitu? Karena dia nasbinnya dengan ya. Mulai ragu. Sekitar. Coba Ibu Didi. Bakar Salim. Rabbil Alamin itu Salim. mulanya kan alamuna. Ya. Lamuna ya Pak. Ya. Tapi karena dia jadi mudhaf nilai, maka wawunya itu diganti dengan ya. Jadi, kenapa begitu? Kenapa? Apa undang-undang, apa peraturannya? Apa namanya? Ibu Sabrina masih ingat tak? Kalau dia alamuna, kalau dia alamaini, alamina. Ya. Alamina kasranya. Lupa ya Pak Tommy, ingat Pak Tommy. Sekarang kalau kata benda jadi mudhafun ilaih, dia berbaris kasrah ke bawah. Kalau, coba Pak Edi.
Kalau tunggal. Kalau tunggal. Itu yang mulai. Kalau dua bagaimana? Alif ya. Alif nun. Alamaini. Kalau dua bagaimana? Tambah alif. Alamani. Kalau kata benda dua, apa tandanya? Ya. Sama. Enggak. Kalau kata benda dua, biasanya yang kurang menandainya apa? Ani. Alif sama nun. Nah, walaupun itu kan dalam keadaan marfu kata orang enggak, tapi bahasanya begini. Kalau kata benda itu dua yang murah menandainya, waktu dia berbaris ada alif sama nun. Biasanya kalau dia yang dua ini jadi mudhafun ilaih, diapakan alif nun sama nun itu? Dirubah Alifnya menjadi ya. Cuma barisnya sebelum ya disukunkan. Di atas. Ya. Baris nunnya ke bawah. Alamina. Kan ya? Muslimaini. Walidaini, kan gitu? Iya. Walidaini. Asalnya waladani menjadi walidaini. Mudarrisani, mudarrisaini. Nah, kalau dia banyak apa? Banyak mudzakkar salim. Gitu. Kalau banyak muzakkar salim, apa tanda banyak muzakkar salimnya? Waw dengan nun. Waw sama nun. Maka kalau dia jadi mudhafun ilaih, waw-nya ditukar menjadi dengan nun di bawah. Sebelum ya itu berbaris bawah hurufnya dan dia baris ke atas. Kalau dua, nunnya ke bawah. Gitu, Pak. Jadi alamina mudhafun ilaih. Kenapa begini? Ya dia kan jamak laki-laki. Jamak laki-laki itu kalau ganti baris bawahnya diganti wawnya dengan ya, terus kemudian dibedakan dengan yang dua. Dia baris bawah sebelumnya. Yang satu maini, yang satu mina. Gitu caranya. Nah, baru kita lihat. Ini kan ala, bukan ali. Jadi kalau tunggalnya apa ini? Tunggalnya tunggal bentuk satunya. Alamun itu. Ya, alamun atau alami, alama boleh. Kalau alama apa artinya? Alam. Ya, alam. Itu makanya alam ini kan fisika. Fisik. Nah, kalau begitu kan sumber pengetahuan. Alam jadi guru. Ya, alam jadi guru. Pokoknya tempat tinggal jadi bahan kajian dikasih Allah kita karena kita tinggal di sini. Di sini paling bagus ini. Nanti kalau di bulan itu mungkin bertukar apanya? Makannya bertukar mungkin, atau orangnya pun mungkin bertukar modelnya. Kalau di bumi ini enak sekali nih, tumbuh-tumbuhannya banyak, airnya banyak. Kalau planet lain mungkin lain pula makhluknya, nggak tahu lah. Itu makanya bagaimana tinggi ilmu kita pun akhirnya kita nanti menerima. Berarti wahyu yang diterima Muhammad itu nggak main-main tuh. Nah, cuma yang paling berat, wahyu-wahyu itu sebenarnya isyarat membuat kita bisa berpikir ini alam. Cuma yang pandai berpikir adalah yang non-muslim. Ya, ilmunya kan dia orang muslim, Pak. Iya, tentu itu kan kita yang menjustifikasi. Tapi yang jelas manusia ini kan dia punya akal pikiran. Jadi mau dia meneliti, mau meriset, mau mempelajari gitu. Kita sudah disuruh malah ada kitabnya. Tapi tidak pernah yang ada dihafal. Ya Pak Bet. Jadi kalau cobalah macam saya lah, apa hal yang saya tahu tentang alam? Ya yang nampak-nampak inilah.
air untuk mandi, kan gitu ya. Ya. Untuk minum. Tapi kalau bosnya Pak Israel, air mati itu, Iya untuk mereka katanya Pak ya. itu air nan ndak menggarik-garik kok bisa memutai kok, bisa itu banyak. Padahal Allah menyuruh supaya belajar tentang alam. Itu makanya Islam setelah sepeninggal Nabi Muhammad karena menggunakan akal pikirannya tajam-tajam, pengaruh dari orang Yunani, maka berkembang, cocok dia. Itu makanya dari fisika menjadi metafisiknya pun hebat. Itu Pak Ben. Sekarang enggak hanya fisika saja, fisik saja menjadi jadi. Habis itu udah letas silantang panjang. Kanyang pori tilantang. Kanyang pori tilantang. Kalau awak lah mulai cuma ilmu awak di bidang kau seketek lagi. Ndak apa dong. Jadi ada pembuktian. Makanya heran juga saya ya. Nanti coba putar Pak Kadirul Yahya tuh Pak Bet. Pak Edi. Gunung-gunung mana Melatui dulu? Gunung Melatui? Gunung Gelunggung kan? Iya, Gelunggung. Kan diampuannya batunya berhenti, tidak melatui lagi. Hebat, menarik. Tapi cuma orang lebih bingung juga tuh. Jadi sebenarnya awak kalau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau dibacanya awak digoda ya setannya. Setanku santiang. Tapi teori itu tidak selalu benar. Ya, kalau kan gunung Galunggung menjatuhkan batu kan berarti. Ya, jadi itu makanya saya katakan tadi. Jadi Al-Quran ini menyuruh kita untuk banyak berpikir, tapi orang tidak tahu doh. Memanglah kabaitunya, itu panjang. Itu nambah kican tadi. Mulai paham Pak Bet. Jadi tidak ada maju-maju pemikiran doh. Misalnya mengician Alhamdulillah. Mana lebih hebat mengatakan Alhamdulillah orang yang menjalankan ilmu daripada orang si awam. Kita orang berilmu. Itulah. Bisa tabang pesawat lah dirancangnya mengeceknya. Alhamdulillah. Tapi kenyataan itu orang-orang punya ilmu tidak lah doh kecuali Alhamdulillah doh. Eko de ambomanya sama menyembuhkan sehat tadi. Itu saja yo. Dan jadi cik pandai itu mainnya. Cobalah mengucapkan misalnya begitu. Alhamdulillah, misalnya awak bertanam ya, tanaman kau awak pelajari, baca ronyo, kata Allah kan diturunkan hujan, tumbuh tanaman, dibuat begini tuh humus, diolah, dipikir, dites, diriset, rancak buahnya labe, Pak Bet mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rasa kita kan hebat daripada tanam, dimakan tibunya lah ke buah, Alhamdulillah, itu kan awam sekolahnya. Iya, tapi diterima juga. Itu sekolah kelas 1 namanya. Itu makanya orang Jepang menerima di mana banyak orang Islam, banyak orang miskinnya. Sebab ajarannya itu dia kerjanya dia apa-apanya. Alah. Jadi di mana cara Islam? Ya, tapi dia pasti jadi cuma. Kan seperti kau dirikanlah sholatnya. Cobalah awak ino-inoan. Yulah berdiri sholat tu di dalam hidup awak tu. Hebat tu. Tapi kau nak itu doh. Pokoknya utang kalau nak berdosa kan lain pak ya. Ini gunanya supaya tagak prinsip tu. Mulai Allah Akbar sampai salam. Tapi nan kawan dek dan tambah-tambah ilmu pengananya pokoknya lapeh. Awak besok diperesok di Sarugo, sholat awak lah beres. Tapi nyo melarat, amal solehnya lah ada. Batu. Kalau awak buka sadanya buka, ini sama kuliah seminar kami ya Yan. Lah pada main tidak kerja awak tu doa, awak kerja awak mapayatnya.
Pak Tommy letas sengeng agak. Pak Tommy. Bantu hutan ya Pak. Hah? Kan ya bantu orang menceli hutan. Tak ada yang mau mupuk tapi ini subur. Itu. Kini awak gue lah namanya kan. Tanaman. Biomas itu kan Pak, tanaman Enggak subur. fermentasi. Iya, enggak subur kan? Iya. Enggak berpikir awak itu. Tapi kecil Allah tadi lihat tunjukan kodenya di Al-Quran. Baitulah korban. Tibu ala korban payah mencari kambing, payah cari jawi. Padahal di kecil itu. Jadi awak bulan-bulanan taruh itu maksud awak. Maka di kecil derang waktu mau seminar di Jayan. Lah pada mana awak lah tugas awak tu awak mah apa ayatnya. Ya sebenarnya membela ambo tu tapi mencemehkan kawan jadi. Jadi isinya yang satu ayat ini adalah jangan ragu, jangan bimbang isi Al-Quran itu dari itulah taruh ke bawah. Menjadikan bumi, menjadikan langit, menjadikan orang, sampai tapi kesimpulannya maka awak makin tunduk, maksudnya jo ilmu. Kalau awak tunduk kain saruang sedih jadi nak Pak Ben. Ada cara kaki sana mati itu gitu. Ada timbal. Kurang jelas apa? Sakit sama mati itu kan gitu dalam dialog dulu. Dalam surat sejadah di mana itu dalam surat sejadah kul yatawaffakum tuh. Iya. Dalam surat sejadah. Apa tuh Pak Ben? Ada dulu awak diskusi awak kaki sana ada kan gitu. Tapi ada enggak ada kita ubeknya. Salah. Pikun mati itu ubeknya enggak kan gitu. Oh gitu. Itu sunnatullah tuh pikun tuh. Pikun tuh sunnatullah memang diubek. Cuma awak disuruh ubek. Jadi kalau mati itulah ubek paling apa tuh terakhir. Itu mangkonya Pak Ben, Bapak. Tapi jangan merasuk hati ya. Kalau mati itu soal biasa. Maksudnya kalau ada orang mati, jangan sampai heran. Itu keterangan Quran tuh latibo aja. Tapi nan luar biasa setelah mati itu nan jadi kaji. Lai paham tuh? Baik, Pak. Apa maksudnya setelah mati itu mengko luar biasa? Tanggung jawabannya susah. Nah, kalau nya masuk sarugo luar biasa. Hidup sabananya. Kalau nya masuk neraka itu luar biasa juga penderitaan. Jadi kalau soal mati kok jangan heran lah itulah kullu nafsin za'iqatul maut. Mulanya hidup mati itu. Allah dicari tuh Quran. Jadi awak enggak perlu cuma berubah disuruh. Oh, jadi gitu ya. Sedangkan Ya, sakit. jadi mati itu adalah puncak ube. Puncak ube. Ya, ada hadisnya. Kalau misalnya orang sakit sembuhnya, tapi sadar, dimaafkan kesalahannya. Tapi kalau sakit, artinya kan begitu, meninggalnya, ini pun sadar, itu diampuni dosa samoy. Itu mangko bisa disimpulkan kalau mati itu jangan kalian heran lagi ajaran itu. Cuman perlu kalian pikirkan kini di dunia kok hidup sesudah mati kok nang gawat. itulah ditulis di Arifin Bey. Jadi kalau kan ada orang yang berpoya-poya di dunia kok. Jadi kata Rasulullah begitu dicelupkannya ke neraka sebentar ditanyanya, "Lah sudah ada enggak merasakan keenakan hidup?" Luponya. Nanti rasanya padih neraka itu. Keluar biasa tuh. Sebaliknya orang yang berjuang dan berjihad menegakkan kebenaran menderita hidupnya. Begitu dimasukkannya ke surga tanya, "Lah pernah awak menderita enggak?"
Itu. Jadi itu mangko jangan panik na memikir-mikir mati. Itu lebih asosnya lah sunnatullah. Persiapannya. Ayana perlu, bukan disiapkan, perlu. Pokoknya awak menjadi orang elok gitu. Ya menurut yang digambarkan syariat-syariat itu mangkonya kalau lagi dibaca Quran ko paham awak jadi baik itu pokoknya. Itu mangko ada tantangan, coba cari selain Quran kalau ada peraturan dan bisa selengkap ko. Cuma dek kunjung orang paham jadi itu tentang itu panjang sah. Makanya begitu kalau membaca Quran tuh ya diperbaiki huruf-huruf syarat-syarat hurufnya, tapi jangan lama beku isi Quran kok enggak ada p lain. Cuma kecek kawan kan itu buat kecek tadi. Kan pahalanya ada besok itu membangi. Jadi memang kasihan kadang-kadang awak lihat. Jadi yang beragama Islam itu adalah memang pintar. Ya, jadi itu di sini Rabbil Alamin ya. Maka kita masuk ke sini supaya berkait dia. Jadi penekanannya sini secara berangsur-angsur yang diterima Nabi Muhammad itu selama 23 tahun dan akhirnya dibukukan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Betul, cobalah dalami nanti biarpun dengan logika. Itu betul-betul dari yang pengendali alam. Jadi tugas kita sekarang mempelajarinya. Ya, itu Bapak. Mudah-mudahan mengerti, berulang-ulang ambu itulah. Allahumma faqihhum ya. Allahumma faqihna. Gitu. Beri paham. Mari doa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Ini yang tapi Rasulullah enggak ajar ke awak gini. Wa 'allimna lughatal Quran. Wa 'allimna lughatal Arabi. Mungkin doa ambosnya tuh, dan lain tidak ada pernah mungkin protes orang mangku ikut doanya. Payah pelajarinya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada 2 PR ya yang belum terjawab, apa itu? Susunan surat. Ya, susunan surat turunnya setelah ini kenapa enggak didekatkan? Satu, yang kedua, turunnya ayat itu dalam hadis ada 5 atau taruhlah 7 atau 10 sekali-sekali yang paling banyak. Jadi kalau dalam surat itu di mana yang 10, di mana yang bukan mau jujurang ya untuk awak apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu. Aywa. La'allana. Illa liqa. Ma'assalamah. Bu Didi. Hai. Assalamualaikum. Itu Pak Tommy. Ini